Rahmawati dengan NIM 3320223924 dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada umumnya terdapat pada tubuh manusia dan itu sangat vital apalagi di dunia kesehatan. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang anatomi dan bagaimana cara kerja sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi ke dalam aliran darah, dan membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses pencernaan dari tubuh. Ini adalah anatomi dari sistem pencernaan. Di dalam anatomi sistem pencernaan terdapat dua subdivisi anatomi, yaitu traktus digesti dan organ aksesoris. Traktus digesti meliputi rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan organ aksesoris meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Berikut adalah organ-organ dari sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima hati, yang keenam pankreas, yang ketujuh kantung empedu, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan usus halus, dan yang terakhir ada rektum dan anus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pencernaan. Sistem pencernaan berawal dari rongga mulut. Nah, mulut ini adalah langkah pertama dari sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia berawal dari saat kita pertama kali menggigit makanan. Nah, saat makanan masuk ke dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva atau air liur. Fungsi mulut sendiri itu yaitu jalan masuknya makanan, mengecap rasa, mengunyah, dan menghancurkan makanan. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses ini dinamakan proses pencernaan secara mekanik. Nah, di dalam mulut ini juga terdapat enzim yang berfungsi untuk memudahkan makanan agar lebih mudah dicerna. Proses pencernaan ini dinamakan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, selanjutnya dari mulut menuju ke faring. Faring atau tenggorokan ini merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Nah, faring ini tersusun atas otot skelet yang melingkar dan berfungsi untuk mendorong makanan saat menelan. Nah, di dalam faring tersebut ini juga terdapat tiga bagian, yaitu bagian superior bernama nasofaring, bagian media bernama orofaring, dan bagian inferior bernama laryngofaring. Setelah dari faring menuju ke esofagus. Nah, di esofagus ini terdapat epiglotis. Epiglotis ini akan membuka dan menutup saat makanan. Nah, di sini berfungsi agar kita tidak tersedak saat makan. Panjang esofagus sendiri kurang lebih 25 cm. Nah, di esofagus ini terjadi gerak peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan agar bisa ke lambung. Nah, selanjutnya di lambung. Nah, di bagian lambung ini berfungsi untuk menghubungkan esofagus dengan usus halus. Nah, di lambung ini terdiri dari tiga bagian, yaitu fundus, bodi, dan antrum. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis yaitu dilakukan oleh dinding, dilakukan untuk mengaduk makanan. Dan pencernaan secara kimiawi yaitu yang dilakukan oleh enzim. Enzim yang terdapat di lambung yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim asam klorida ini bersifat sangat asam. Nah, keasaman ini menjadi penghalang untuk bakteri masuk, membunuh bakteri. Nah, setelah di lambung, makanan dibawa ke usus halus. Nah, di usus halus ini cukup panjang, yaitu 6-7 meter. Nah, di dalam
Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, fungsi utama usus halus tersebut adalah menyerap sari-sari makanan seperti vitamin, mineral, karbohidrat, dan yang lainnya. Nah, setelah di usus halus, makanan akan dibawa ke usus besar. Nah, di usus besar ini, makanan akan diserap kembali oleh usus besar. Nah, setelah di usus besar, makanan akan dibawa ke rektum. Rektum ini adalah tempat penyimpanan sementara. Nah, setelah di rektum, yaitu bagian terakhir adalah anus. Anus adalah tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Nah, sekian dari penjelasan tentang mekanisme sistem pencernaan. Sekian penjelasan dari saya tentang mekanisme sistem pencernaan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.